Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan limpahan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Masih dalam pembahasan tentang menyatukan kalender Islam dunia melalui menegakkan dalil tentang subuh sebagai awal hari, di mana sebelumnya sudah disampaikan bahwa umat terbagi dua dalam mengawali hari, yaitu menjadikan maghrib sebagai awal hari dan subuh sebagai awal hari. Maghrib sebagai awal hari adalah awal hari yang telah digunakan oleh umat terdahulu, yaitu umat Yahudi, dan ini yang kami tuliskan dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia, bahwa menjadikan maghrib awal hari ini salah satu yang menyebabkan tidak dapat bersatunya kalender umat Islam. Jadi di samping itu juga dalil-dalilnya tidak spesifik menegaskan bahwa maghrib sebagai awal hari dan subuh menjadi awal hari, didukung fakta dalil yang cukup tegas, di mana pada kesempatan ini kita membahas salah satu dalilnya, yaitu tentang bertakbir, yang kita kenal istilah takbiran di Indonesia di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Takbiran biasa kita lakukan di Indonesia itu ketika malam akhir Ramadan atau malam Idul Fitri. Ketika selesai maghrib berbuka, langsung berkumandang takbir di mana-mana, menyatakan bahwa telah masuk Idul Fitri. Namun jika kita kembali ke hadis, ke dalil, seperti apa takbir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, maka ini perlu menjadi catatan kita bersama. Apakah takbir tersebut masih relevan dan boleh kita lakukan? Apakah tidak sebaiknya kita mengikuti petunjuk yang telah diberikan, contoh yang diberikan oleh Nabi SAW? Bukankah telah ada suri tauladan pada diri Nabi? Dan berkenaan dengan takbiran, bahwa disebutkan bahwa Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan. Kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Ini hadis riwayat dari Ibnu Abi Saibah dalam Al-Musyanab nomor 5621. Sahabat yang lain juga melakukan yang hal sama, di mana diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga bertakbir pada hari Id sampai beliau tiba di lapangan, dan beliau tetap melanjutkan takbir hingga imam datang. Ini hadis riwayat Al-Faryabi dalam Al-Ahkam Al-Idain. Begitu juga dari Abu Qatadah, di mana disebutkan dari Muhammad bin Ibrahim, beliau mengatakan bahwa dulu Abu Qatadah berangkat menuju lapangan pada hari raya, kemudian bertakbir. Beliau terus bertakbir sampai di lapangan. Ini juga disebutkan dalam riwayatnya Al-Farabi dalam Ahkam Al-Idain. Jadi dalil-dalil ini menjelaskan bahwa ketika Idul Fitri, Nabi SAW, para sahabat itu bertakbirnya ketika keluar rumah sampai di lapangan dan sampai imam datang. Dan Nabi SAW disebutkan sampai setelah selesai sholat, karena memang Nabi berkhutbah, Nabi imam tentu masih bertakbir ketika menyampaikan khutbahnya.
Dan ini tidak juga hanya terjadi di Idul Fitri. Di Idul Adha malah lebih tegas disebutkan bahwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah sampai waktu zuhur pada 13 Zulhijjah. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi yang sanadnya disahihkan oleh Al-Albani. Begitu juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga bertakbir setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah dan sampai asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini riwayat dari Al-Hakim dan disahihkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini juga dilakukan oleh sahabat yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bertakbir dari subuh tanggal 9 sampai asar di tanggal 13-nya. Jadi di waktu asar beliau juga masih bertakbir. Ini diriwayatkan dari riwayat hadis Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi. Sahih. Dari ini disebutkan Al-Albani bahwa hadis ini sahih. Begitu juga Ibnu Abbas menyebutkan bahwa beliau bertakbir dari subuh 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Dan beliau tidak bertakbir sampai setelah maghrib. Sama riwayat dari Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Al-Albani. Jadi di Idul Adha para sahabat juga bertakbir mulai subuh sampai di tanggal 13. Hanya perbedaan di ujungnya. Ada yang berakhirnya di zuhur, ada yang di asar. Itu cuman bedanya. Sedangkan awalnya itu tetap sama, sepakat subuh semua. Hal ini menegaskan bahwa pergantian hari dalam Islam itu adalah subuh. Sehingga malam sebelumnya itu masih malam milik bulan sebelumnya. Artinya sebelum malam di akhir Ramadan itu masih milik malam bulan Ramadan, sehingga masih ada di situ tarawih, masih dilakukan tarawih karena takbirannya itu dilakukan pada waktu pagi. Begitu juga di Idul Adha menegaskan bahwa malamnya sebelumnya itu masih tanggal 8, tanggal 9-nya itu di waktu subuh dimulai. Maka jika ini kita kembalikan ke dalil bahwa takbir pergantian hari dimulai waktu subuh, insya Allah kalender Islam akan dapat bersatu. Karena dengan menjadikan subuh sebagai awal hari, maka apapun metode yang dilakukan untuk menetapkan hari pergantian bulan, bisa pun itu ruhyat langsung ataupun hisab apapun dilakukan. Namun jika menjadikan Masjidil Haram sebagai mean time-nya, menjadikan Mekah sebagai mean time dunia, maka akan memberikan kesempatan negara-negara umat Islam yang ada di belahan timur, sempat dia menunggu berita dari Mekah kapan mulai Ramadan, kapan mulai Syawal, kapan mulai Arafah. Jadi mereka sempat untuk bersiap untuk sahur. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersahur. Karena dengan menjadikan Mekah sebagai mean time, berarti Mekah titik 0 derajat. Dan negara-negara Samoa, Kiribati, Tokelau itu pas menjadi plus 12. Sementara dengan kondisi sekarang mereka itu maju hingga plus 13 lebih. Mudah-mudahan dengan kita mendudukkan kembali dalil-dalil sesuai pada tempatnya dan ibadah itu juga sesuai dengan dalil, insyaallah kalender Islam dapat bersatu dan kita juga dapat aman, tidak khawatir bahwa ibadah yang kita lakukan termasuk bertasabuh kepada
umat sebelumnya, yaitu Yahudi, yaitu ahli kitab, dalam hal memulai hari, di mana maghrib telah mereka gunakan sebagai awal hari mereka. Mudah-mudahan berkah bagi kita dan bermanfaat. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.